warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurika, mahasiswa PPG Galjab kategori 1 periode 3 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 melaksanakan uji kinerja di MANU As-Salam Tanjung Karang, Jati Kudus, Jawa Tengah. Mohon untuk Bapak Ibu dosen untuk memberikan masukan dan saran video pembelajaran saya hari ini guna perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sudah pada makan? Sudah. Sebelum pembelajaran di siang hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran di siang hari ini berjalan dengan lancar, anak-anak dapat ilmu yang bermanfaat. Silakan ayo dipimpin. Mari teman-teman semua kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran hari ini apa ya, ada yang tidak berangkat? Ada Bu. Ada? Siapa? Cik Siti. Oh, dia satu ya? Kenapa? Sakit? Iya Bu. Oh, sakit. Ya, nah, semoga lekas sembuh ya. Amin. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat pembelajaran yang telah berlalu sebelum hari ini? Masih. Yang itu apa? Ikatan kimia. Ikatan kimia itu ada ikatan apa saja? Ikatan ion. Ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen ada ikatan kovalen. Iya, terima kasih. Masih ingat ya? Jadi, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan yaitu daya hantar listrik. Subbab larutan elektrolit dan non elektrolit. Kenapa kita pelajari untuk larutan elektrolit dan non elektrolit? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak menemukan hal-hal yang ada hubungannya dengan larutan elektrolit dan non elektrolit. Banyak sekali. Nanti anak-anak bisa mempelajarinya. Kemudian lagi, kira-kira contoh elektrolit dan non elektrolit di dalam kehidupan kita itu kira-kira apa? Yang memakai aki itu biasanya apa? Oh, tadi mencari ikan Bu. Iya, mencari ikan di Sungai. mencari ikan di sungai. Itu biasanya kan pakai alat strom ya. Iya. Itu contoh yang nyata dalam kehidupan kita, yaitu elektrolit dan non elektrolit itu. Jadi sebenarnya untuk mencari ikan di setrum itu kan tidak boleh, tapi kenyataannya di kita banyak memang itu contohnya. Atau aki itu juga termasuk ya anak ya. Untuk hari ini kalian sudah siap dalam pembelajaran? Ya, silakan dibuka bukunya, disiapkan buku-bukunya, alat tulisnya juga, ya. Ya. Di sini, ya, larutan elektrolit dan non elektrolit. Ini contohnya. Nah, itu ya anak-anak ya. Dalam kehidupan kita, yaitu orang mencari ikan. Berarti
Bisa, kenapa kok bisa maksudnya bisa pakai itu? Karena ada larutan elektrolitnya. Ada, karena menghantarkan listrik. ada menghantarkan. Karena singkatan listriknya. Air itu kan menghantar Listrik. listrik ya. Kemudian ada arus, jadinya bisa menghantarkan. Oke, oke. Nanti ya anak-anak nih alat ujinya, ya alat uji elektrolit itu, ya. Rangkaiannya seperti itu. Nanti anak-anak bisa merangkai, ya. Untuk tujuan ya kompetensi dasarnya dulu mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian tujuannya yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke. Yang kedua, menganalisis sifat elektrolit beberapa larutan yang ada di lingkungan dan di laboratorium. Kemudian, mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Jadi begitu nanti ya. Terus untuk yang keempat, merancang dan melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat elektrolit beberapa larutan serta dipresentasikan. Kemudian 5, membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan bersama. Jadi nanti anak-anak melakukan percobaan ya untuk mana yang termasuk elektrolit kuat dan mana yang termasuk elektrolit lemah, begitu ya. Oke. Kemudian nanti tidak ada penilaian juga ya. Nah ini penilaiannya, yaitu ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan KKN. Untuk penilaian pengetahuan nanti dilaksanakan di akhir ya, yaitu tes evaluasi. Kemudian ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini nanti anak-anak dalam melaksanakan percobaan bagaimana keaktifan kalian, kemudian kerjasama antar teman-teman kalian, begitu ya. Terus KKM nanti yang kita capai yaitu 75. Ya anak ya. Ini ibu ada gambar. Silakan anak-anak cermati ya. Oh iya anak, silakan yang mungkin ada yang duduknya belum kelompok, merapat ke kelompoknya. Kalau yang sudah ya sudah ya. Oke. Ini ada KPD, nanti bisa dijawab di situ. Ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Silakan. Ya. Silakan dibuka. Tapi ini dulu ya, coba diamati dulu gambar yang ada di depan. Ada nyala lampu, ya. Ada yang tidak nyala. Di situ. Silakan didiskusikan. Coba nanti silakan memberi pertanyaan. Saya mau bertanya. Oke.
Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhaningsi. Ingin bertanya, Bu, kenapa antara larutan 1 dan 2 kenapa ada yang nyala dan ada yang tidak? Dan ada yang ada gelembungnya dan ada yang tidak, Bu? Ya, itu nanti kita diskusikan bersama ya. Terus lagi ada lagi? Ada yang tanya lagi apa enggak? Bu, saya mau bertanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Isna Miftahul Hidayati. Mengapa pada gambar tersebut lampunya ada yang nyala, ada yang redup, dan ada yang tidak menyala? Oke. Mengapa di dalam gambar tersebut ada yang nyala, ada yang redup, ada yang tidak nyala, gitu ya? Nah, kira-kira masalahnya apa ini yang mau kita bahas dari ketiga pertanyaan tadi? Gimana sih Bu cara membedakannya? Cara membedakan gambar tersebut dikelompokkan dalam jenis yang mana gitu. Cara mengelompokkan gambar tersebut, kemudian Dikelompokkan itu termasuk elektronik. terus masuk elektronik atau non elektronik. Gitu. Jadi mengelompokkan larutan ya, antara larutan 1, larutan 2, larutan 3, larutan 4 dan larutan 5. Ya bisa. Nah, gitu ya. Nanti di situ ada pertanyaannya. Itu ya, nanti silakan didiskusikan sama teman-teman dulu. Kemudian di LKPD-nya dijawab ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan praktikum ya. Nah, tadi kan ada gambar yang sambil mendiskusikan itu. Nah, kayak gini rangkaiannya. Jadi nanti positif ke lampu, kemudian yang lain negatif ke elektroda yang satunya. Ini namanya elektroda ya, yang bisa mengantarkan arus listrik. Silakan dibaca di LKPD-nya larutan apa yang mau dipergunakan untuk praktikum. Dibuka dulu. Boleh nanti bisa mengambil di belakang itu. Pertanyaannya, Tidak apa-apa, pertanyaannya dijawab dulu juga tidak apa-apa, didiskusikan dulu. Nanti baru praktikum. Silakan. Nah itu air apa itu? Ya, air hujan, air garam. Air garam yang nanti di situ ada tulisannya air garam. Air hujannya saya ganti air pump. Terus ada asam juga, ya. Air sabun. Kemudian minuman isotonik. Boleh nanti ada minuman isotonik. Ya, di situ ada sabun, ada gula juga ya harusnya. Ada. Nah, ya, nanti ambil. Berarti berapa 5 itu? 2, 3, 4. Kalau enggak ini 2, 3, 4, 5 sesuai 6. Ini wadahnya 5. Ini untuk nyuci ya. Nyuci. Jadi nanti ya ini apa namanya dimasukkan ke zat-zatnya masing-masing. Nanti untuk cara kerjanya yang belum jelas boleh ditanyakan nanti ya. Boleh ditanyakan. Iya, beda-beda. Nah itu tadi kan itu tadi ya, yang di sini tadi ada nyala, ada nah itu tadi nanti yang nanti bisa menjawab anak-anak. Nah dari masalah ini nanti kalian praktikkan. Oh ternyata kok nyala.
ya. Nanti bisa dibaca-baca itu ada literatur juga. Oke, kita mulai saja praktikumnya ya. Ibu. Ya, silakan perwakilan ambil larutan yang ada di belakang. Silakan. Ambil di tuang berapa? 100 mili ya. Nah, di tuang kira-kira 100 mili. Nah, oke. Nah, yang benar tuh bawa itu. Ini sih ada aturannya. Nah, oke. Terus apalagi diingat-ingat ya. Cuka. Apa satu-satu dicek itu boleh, sembarang monggo. Terserah anak-anak ya. Itu dikembalikan ke sana nanti untuk teman-temannya. Nah, silakan. Air bulan ya, ingat-ingat ya. Nah, langsung kita saja. Kita siapkan. Nah, 100 Mbak ya. Lihatnya dari gini ya, jadi jangan di lurus pandangan. Sudah? Nah. Ini ukurannya berapa? 100. Ini ada. Ini berapa ini? 100. Dua kali juga. Ini 2 kali berapa? Larutan apa ini? Garam. Ini pencet. Nah, sama saja. Ini nah, ya. Nah, jangan lupa gelembungnya ada tidak? Ada. Nah. Tiba-tiba jedul. Berarti ini termasuk elektrolit ya, Bu? Iya. Elektrolit apa kalau nyala terang? Wah. Wah. Ya. Ayo kita sudah nggak suka ya? Nggak suka. Ayo kita Suka kan nona? Juga gak usah. Kenapa kan mati? Oh, langsung. Coba dimakan. Dicelupin saja, dicelupin. Nah gitu. Jangan kena ya. Tidak semuanya nyala loh, tinggal nanti kalau tidak nyala berarti apa, elektrolit apa gitu. Memang tidak nyala, tidak semuanya. Tadi larutan apa? Nah berarti tidak nyala. Nah gitu, tinggal nanti diisi ya. Nih, nah di LKPD-nya diisi, diberi keterangan. Silahkan. Tuh. Kalau sudah ganti lagi tidak apa-apa. Jangan lupa dicuci ya. Sini larutannya. Itu ya anak ya. Sudah ya, bisa ya. Dilanjutkan ya. Itu larutan yang lain. Itu kembali saya. Larutan apa itu? Gula. Nah, berarti gimana itu kalau larutan gula? Ada gelembungnya enggak? Tidak. Terus nyala lampu? Tidak. Berarti? Berarti? Non elektron. Non elektron. Coba nanti dilihat literaturnya. Ini buku apa? Panduannya. Kita dilihat. Kalau larutan gula
Sudah pakai ini? Ya sudah. Nah, ya, sini. Itu apa air apa? Air cuka. Air cuka. Sudah Nana? Sudah. Boleh silakan dipresentasikan ke depan. Ke depan apa? Sini aja nggak apa-apa ya. Apa ke depan boleh nggak apa-apa terserah. Di situ ya nggak apa-apa. Berdiri ya. Nanti boleh dilanjutkan ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hasil dari gambar yang tadi, larutan 1 nyala terang itu termasuk elektrolit kuat karena lampu menyala terang dan gelembung sedikit dan bisa menghantarkan arus listrik. Larutan 2 termasuk elektrolit kuat karena lampu menyala terang, gelembung banyak dan bisa menghantarkan arus listrik. Larutan ketiga termasuk elektrolit lemah karena lampu tidak menyala, gelembung banyak dan bisa menghantarkan arus listrik. Larutan keempat termasuk elektrolit lemah karena lampu menyala redup, gelembung sedikit dan bisa menghantarkan arus listrik. Dan larutan kelima termasuk non elektrolit karena lampu tidak menyala, tidak ada gelembung dan tidak bisa menghantarkan arus listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil praktikumnya? Dibacakan juga. Iya sekalian hasilnya ini. Silakan dilanjutkan. Jadi hasil praktikum tadi kita menyimpulkan bahwa 1. Air hujan itu termasuk elektrolit kuat, non elektrolit karena tidak menyala, gelembung gas tidak ada, tidak menghantarkan arus listrik. Air garam kita menyimpulkan nyala lampu terang, gelembung gas banyak dan dapat menghantarkan arus listrik. 3. Air gula, lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada dan tidak bisa menghantarkan arus listrik. 4. Cuka, lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada dan tidak bisa menghantarkan arus listrik. 5. Air sabun, air tidak nyala, lampu tidak menyala, gelembung gas banyak dan bisa menghantarkan arus listrik termasuk elektrolit lemah. 6. Minuman isotonik tidak menyala, gelembung gas sedikit, bisa menghantarkan arus listrik dan termasuk elektrolit lemah. Kesimpulannya yaitu bahwa larutan elektrolit dari hasil pengamatan kita bisa menghantarkan arus listrik dan larutan non elektrolit tidak bisa menghantarkan arus listrik. Ada yang mau bertanya, Nak? Tidak. Sudah paham apa belum? Sudah. Ada yang mau melanjutkan? Untuk yang maksudnya apa? Kelompok yang lain. Iya, lanjutkan presentasi. Dari hasil diskusi kami, larutan 1 elektrolit kuat karena lampu menyala terang. Larutan 2 elektrolit kuat, lampu menyala terang dan gelombang gas banyak.
Larutan 3, elektrolit lemah karena lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Larutan 4, elektrolit lemah karena lampu menyala redup dan gelembung gas sedikit. Larutan 5, non elektrolit karena lampu tidak menyala dan larutan 5 dan tidak ada gelembung. Ada gelembung apa? Hasil pengamatan jenis larutan air hujan. Nyala lampu tidak menyala, gelembung gas tidak bergelembung, dan tidak mengandalkan arus listrik. Yang kedua, air garam. Nyala lampu menyala, bergelembung, dan mengandalkan arus. Yang ketiga, air gula. Tidak menyala dan tidak bergelembung dan menghantarkan arus. Kita menyimpulkan. Tadi disimpulkan pembelajaran dari awal. Kesimpulannya, elektrolit kuat adalah larutan elektrolit dengan daya hantar listrik yang kuat. Contohnya adalah larutan garam dan NaOH. Elektrolit lemah adalah larutan elektrolit dengan daya hantar listrik lemah atau kecil. Contohnya adalah larutan cuka, air sabun, dan larutan isotonik. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah air hujan dan air gula. Ya, jadi bisa disimpulkan dari yang tadi ya, anak-anak. Saya mau memberi penguatan saja ya. Bahwa tadi kan sudah tahu bahwa elektrolit kuat, ada elektrolit lemah, ada non-elektrolit. Saya mau menambahkan, kalau elektrolit kuat itu alfa sama dengan 1 ya. Berarti kan larutannya terionisasi sempurna atau banyak ion-ionnya. Terus yang elektrolit lemah alfa lebih besar 1 dan lebih besar 0 dan lebih kecil 1. Itu elektrolit lemah. Kalau non elektrolit berarti alfa sama dengan 0. Begitu ya anak-anak ya. Sekiranya ada yang bertanya, tidak ya, sudah jelas ya? Yes. Untuk selanjutnya anak-anak mengerjakan soal evaluasi 5 menit saja. KKM-nya tadi 75. Kalau nanti anak-anak mendapat nilainya di bawah KKM berarti harus tinggi, ya. Sedangkan yang sudah mencapai KKM diadakan pengayaan, ya. Silakan dikerjakan waktu 5 menit saja. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya anak-anak ya. Nah, kita kasih nama.
kemudian bisa